Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, yang saya hormati pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid At-Taqwa, hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang tempat lahirnya spesial, namanya spesial, semuanya serba spesial. Beliau baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pada malam hari ini kita berharap syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Mas, ini efeknya dikurangin aja, Mas. Efeknya dikurangin ya. Salawat dan salam tidak terlupa, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, amin, umatnya yang patuh, amin, umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya, amin. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ya, sedulur. Bahasa Jawa saya asli, buyutnya orang Randusari. Buyut saya orang Randusari. Saya lahir di Cirebon. Buyut putri dari nenek saya orang Randusari.
namanya Mbah Soleh. Dari ayah saya dari Panggang, namanya Kiai Adnan bin Kiai Sanawi. Kiai Abdul Malik itu masih keluarga saya. Jadi kula balik mene kaya dene balik kampung. Biarpun hidup di Jakarta tetap baik aslinya wong Randu Sari. Luar biasa. Karena acara Nining Randu Sari jadi kula ora apan suwe-suwe, sedelat baik 5 menit insyaallah cukup ya. Ibu bapak, karena kin wis jam setengah 11 lewat, oh jam 11 kurang seperempat. Biasanya pengajian sampai jam piran gini? Jam pira? Subuh. Waduh, ngundang apa ngontrak? Insyaallah kalau kita menjelaskan sirah nabawiyah tentang sejarah Kanjeng Nabi, maka sampai besok nggak selesai. Tapi kula mau dipenging ning panitia Kang Wahab aja suwe-suwe jam 11 kira-kira pragat. Alhamdulillah. Wong ceramah mas suwe apa sedelat amplopnya pada baik. Arab suwe ya amplopnya siji, Arab rong jam ya amplopnya siji. Ibu bapak para kiai, langsung saja bengikian jawaan bebu ya. Kula karo sampean kumpul di hadapan Masjid At-Taqwa dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpule kula karo sampean ning kene sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta ning Kanjeng karena sampean cinta ning Kanjeng Nabi, maka sampean kula kabeh gelem bengikin dodok ning kene karena didasari rasa cinta. Nggih mboten? Bu, akeh ibu-ibune karo bapak-bapak ya. Bener sampean cinta ning Kanjeng Nabi, Bu? Ayo jawab sing kompak. Bener sampean cinta ning Kanjeng Nabi, bener? Sampean demen ning Kanjeng Nabi, bener? Pernah ndeleng Kanjeng Nabi? Hebat. Durung pernah ndeleng pe kaya kiye. Lamun ndeleng Kanjeng Nabi Masya Allah ngesot sampean mlaku deh. Pak sampean demen ning Kanjeng Nabi, Pak? Cinta ning Kanjeng Nabi? Pernah ndeleng Kanjeng Nabi? Tidak pernah. Ini yang disebut dengan iman. Karena iman itu tidak harus melihat. Kita sujud menyembah Allah, sampean pernah ndeleng Gusti Allah? Allah tidak mampu dilihat oleh mata kita. Matanya sampean luwi akeh maca Quran tan ndeleng handphone. Ayo jawab. Ini yang dinamakan iman. Iman itu tidak harus melihat. Tasdikun fil qalbi. Sehingga arane iman iku, Bu, memasukkan ke dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Betul? Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita percaya. Jare siapa? Jare Quran, jare kiai, jare ustad. Nggih mboten? Kita percaya kepada Allah. Kata siapa? Kata Rasulullah. Rasulullahnya mengsahabat, sahabate mengtabiin, tabiine mengulama, ulamane mengus. Dikenalkan kepada kita lewat Quran, lewat hadis, kita kenal kepada Rasulullah. Mata kula karo sampean kotor. Mata kita aja maning deleng Rasulullah. Yang matane kita aja maning deleng malaikat. Deleng entut be bisa beli. Bu, deleng entut bisa beli. Entut ku anak tak beli entut. Mambune anak, munine anak,
suarane anak katon beli katon bilang untuk beli bisa. Maka kita yang kumpul malam hari ini sebagai bentuk mahabbah, rasa demen, rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, maka sapa wong sing demen ning Kanjeng Nabi, besok kula karo sampean kumpul ning jero surga karo Kanjeng Nabi. Amin. Wis meneh ya. Jam 11 kiprimen terus. Jarene ning kene pengajian sampai jam 1 ya. Ya Allah. Kula mau balik jam 1 mah. Ibu bapak, Rasulullah Muhammad adalah manusia yang mulia, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Leres? Orang yang sholat menyembah kepada Allah, beli nyebut nama Muhammad, sholatnya batal. Gimana? Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut nama Muhammad, khutbahnya batal. Wong dongak jaluk maring Allah, tidak menyebut Muhammad kekasih Allah, maka doanya tertolak. Saking muliane Kanjeng Nabi Muhammad, bukan hanya Rasulnya yang mulia, tapi umat iki model sampean ki wong randu sariki dadi umat sing mulia. Amin. Umat Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan umat yang safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang Allah. Seberapa besar dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau masih mampu bertobat minta ampun kepada Allah, maka niscaya dosanya diampura kabeh. Amin. Kula arep takon, ana beli wong randu sari sing bengikin kumpul sing ngerasa beli dua dosa, ana beli. Ana sing ngaku beli dua dosa ana. Terutama sing paling akeh dosane ibu-ibu maring suamine. Oi. Karena zaman kian akeh Pak, wong wadon sing pada ngelawan ning suamine akeh. Ana beli ning kene. Endi wong Umat Rasulullah Muhammad satu disebut dengan umat yang safwatur rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang Allah. Kedua, dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang pertengahan, umat yang berintegritas, ibadahnya gampang tapi ganjarannya luar biasa. Amin. Kita kenal dulu ada umat namanya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu Bu, umatnya Nabi Musa. Dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kepada mereka kaum Bani Israel, apa jare Gusti Allah, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu kiradatan khasiin. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah kongkon pada nyembah Gusti Allah di yaum sabat, mereka melanggar perintah Allah, kongkon sembayang pada Melayu mengpasar langkah sing sembayang. Umat zaman dulu langsung dikutuk dadi monyet. Ning randu sari ana beli sing beli sembayang dadi ketek ana beli. Tidak. Ongko-ongko dadi menungsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya minta maaf kalau saya ngomongnya agak ngotot ya. Lamun kula ngomongnya radakan keras, maaf, durung mangan soale. Ibu bapak, Rasulullah Muhammad manusia mulia, bukan hanya fisiknya, nama Muhammad nama yang spesial. Tidak boleh ana wong sing nganggo aran Muhammad yen durung Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Betul? Jumlah Nabi 124.000 Nabi. Saya alhamdulillah pernah datang ke daerah namanya negara Mesir. Wuru orang Mesir.
Losari ngalor. Di Mesir ada 2 kuburan Nabi. Sing pertama arane Nabi Daniel dikuburkan di Mesir ngono. Nomor loro namanya Nabi Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi nama surah, arane surah Luqman. Sejarah kekuburan Nabi, jumlah Nabi 124.000. Tidak ada yang boleh pakai nama Muhammad dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa. Langka sing arane Muhammad. Nama Muhammad disimpan oleh Allah yen durung Kanjeng Nabi lahir lolih ana sing nganggo aran Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Randusari ana ora sing arane Muhammad. Ning desa kula ning Indramayu ana arane Muhammad. Pekerjaannya bakal bengi kayak piye? Tidak boleh ada yang pakai nama Muhammad jika Rasulullah Muhammad belum lahir. Namanya spesial disimpan oleh Allah yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu hanya sifat-sifatnya. Kenapa? Sebab kalau disebutkan nama Muhammad, disebutkan nasab Muhammad, maka niscaya Rasulullah Muhammad, kakeknya, buyutnya, canggane, warenge bakal dipateni ning mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab mereka sudah tahu bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman yang bukan dari kalangan Bani Israel. Sallu ala Nabi Muhammad. Angger anak kopi nyong tekan jam 3 kuat ke ya. Mas, ini dikurangi lagi mas efeknya mas. Ehonya dikurangi. Saya besok pagi harus lanjut ke Kalibaru, ke Cilincing, Jakarta. Doakan saya ya Bu ya. Mudah-mudahan kula diparingi sehat. Amin. Saya berangkat acara dari tanggal 12 Oktober sampai bengikin durung istirahat. Besok saya ke Kalibaru, lalu tanggal 7 pagi saya dengan Gus Azmi di Al-Mukhlisin, Jakarta. Malamnya saya lanjut ke Tangerang. Lanjut sampai dengan tanggal 15. Lamun suarane kura radakan serak maklum ki arane penceramah laris. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis cukup mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing ning grungu sing ning guri krungu krungu ya Bu ya. Baik. Ibu bapak, nama Muhammad disimpan oleh Allah yang disebutkan hanya sifat-sifatnya saja. Disebutkan sifat Nabi akhir zaman di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil. Apa jare Quran? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang punya sifat ummi. Apa artinya ummi? Makna ummi yang pertama, seorang nabi akhir zaman ini nanti punya sifat ummi. Ummi yang pertama bermakna seorang nabi sing ora bisa maca, ora bisa nulis. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Pak, dan Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Ustadz, masa Nabi bisa maca? Bu, kenapa Nabi ini ora bisa maca? Kenapa? Orang ngerti? Tak payah ngerti kayak begitu. Nabi akhir zaman punya sifat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Seorang nabi yang disebutkan al-ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa? Sebab kalau Rasulullah Muhammad bisa membaca, nanti akan diturunkan mukjizat terbesar. Mukjizat terbesar yang mukjizat ini kalamullah, wahyu Allah yang tidak akan rusak ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad pinter maca, Kanjeng Nabi Muhammad pinter nulis, begitu Al-Qur'an turun, apa kata mereka?
Al-Quran bukan kalamullah, tapi Al-Quran gawean Muhammad. Tapi karena kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka ketika turun ayat yang pertama kepada Rasulullah Muhammad di Gua Hiro, ketika Rasulullah Muhammad khalwah di Gua Hiro, maka turun malaikat Jibril. Apa jari Jibril? Iqra ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ma ana biqori, nyong ora bisa maca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqori, nyong ora bisa maca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, ma ana biqori. Al-Quran didekap oleh malaikat Jibril, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu nerima wahyu yang pertama, Rasulullah Muhammad turun dari Gua Hiro, gemeter bu, kanjeng Nabi gemeter karena berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Dalam bentuk malaikat Jibril yang asli, kanjeng Nabi Muhammad gemeter, mudun ke rumahnya, ngomong ning istrine, apa? Khadijah, zammiluni, zammiluni. Khadijah, nyong wedi kiye. Selimuti Khadijah, selimuti nyong. Diselimuti Rasulullah Muhammad oleh Khadijah, dipejeti sikile kanjeng Nabi ning istrine sing arane Khadijah. Ibu-ibu orang Randusari ilok mejeti sikil suami nih. Ora tahu pak? Masya Allah kebangetan temen ya. Bu, bu, pernah mejet sikil suaminya? Pernah? Pret, orang ngandel. Kanjeng Nabi Muhammad ngomong kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti kita. Gemeter kanjeng Nabi Muhammad, keluar keringat dingin, dipejeti dengan Khadijah. Tenang wahai suamiku. Masya Allah, Siti Khadijah menjadi istri Rasulullah Muhammad, wanita yang dipilih oleh Allah. Untung Gusti Allah beli milih wong Randusari. Angger milih wong Randusari ta biasanya kayaknya potongannya tukang nyewoti laki ini kiye. Khadijah adalah wanita yang dipilih oleh Allah. Pernahkah terpikir oleh kita mengapa Rasulullah Muhammad usia 25 tahun, seorang pemuda yang tampan, ganteng, cahaya wajahnya, dipilihkan oleh Allah dadi istrine, dua istri, bukan seorang gadis atau perawan, tapi istri kanjeng Nabi Muhammad, seorang wanita rang. Bu, bu, kopine tekak ya. Jabur-jabur sisan jabur. Kue ajak lalen berkat nganggo kiai. Sebab berkat nganggo kiai ku hukumnya wajib. Kenapa kiai ku wajib gawa berkat? Sebab kiai suka ditanya sama istrinya. Sing endi kang ceramah ning endi Randusari, ana berkat teh ora kang langkah ngamuk rabine kita. Sepira hebate wong lanang disewoti rabine. Iya. Boleh kiai dari Jakarta, ketua lembaga dakwah NU PWDKI Jakarta, begitu diamuk rabine. Yeah. Seberapa hebatnya laki-laki disewoti rabine, wah menang baik. Tapi kayak potongannya wong Randusari, ibu-ibunya soleh-solehah, amin ya Rabbal. Khadijah ini bu, wanita yang dipilih oleh Allah, wanita yang dapat salam saking Allah. Bahkan sampai Mbah Maimun Zubair senang banget nih Khadijah, sampai kalau selawatan kayak sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal, Masya Allah, wa Fatimah Zahra bi Khadijatal, wa Fatimah
Khadijah wanita pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Muhammad. Coba bayangkan, wanita mana yang mampu mengantarkan makanan ketika Rasulullah Muhammad berkhulwah? Wanita mana seorang janda kaya hartanya dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah Muhammad? Amin. Janda sugih kaya hartanya dihabiskan demi cinta kepada Allah Subhanahu. Satu malam kayak kiai, Bu. Satu malam itu Khadijah lagi belum menjadi istri Rasulullah Muhammad. Khadijah mimpi usia kanjeng Nabi Muhammad 25 tahun kurang, Khadijah usianya 40 tahun kurang. Satu malam Siti Khadijah mimpi. Apa mimpine? Siti Khadijah turu ngimpi ndeleng matahari, melihat matahari yang besar serngenge sing padang, matahari yang bersinar mendekati Khadijah, marak bles manjing maring umay Siti Khadijah. Sampean pernah ngimpi, Bu? Bu, sampean pernah ngimpi ketemu kuntilanak ya? Mimpi Khadijah, di satu tidurnya satu malam beliau bermimpi melihat matahari sing gede padang, marak plus sampai manjing menjero umay Siti Khadijah. Cahaya matahari menerangi seluruh rumahnya, bahkan keluar dari pintu-pintu dan jendela, bahkan cahaya matahari menerangi seluruh alam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenggelek Khadijah tangi. Ngerti jenggelek, Bu? Ngertos nggih? I pada bae karo Cirebon pada sami nggih. Jenggelek Khadijah tangi, nyong ngimpi apa kayak kiye? Datang Khadijah ke rumah pamannya, namanya Waraqah bin Naufal. Ini sirah nabawiyah. Waraqah bin Naufal iki ahli takwil mimpi. Mimpi apa saja bisa dibaca oleh Waraqah bin Naufal. Datang ke rumah Waraqah bin Naufal, tok 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 tok, mang gandeng menang baik sih Pak, mang siapa ding jaba? Nyong mang Khadijah. Anak apa Khadijah? Manjing dodok. Anak apa Khadijah? Anu mang mau bengi kula mimpi apa Khadijah? Aku bermimpi melihat matahari yang besar bercahaya terang, marak sampai manjing ke rumahku paman, sampai cahaya matahari keluar sampai menerangi seluruh alam. Tolong mang takwilkan arti mimpi kula iki. Mamangnya Khadijah buka kitabe, sat. Begitu ditakwilkan, Khadijah mamangnya Waraqah jerit, nah Khadijah, anak arane Khadijah nih kena anak. Oh akaran Khadijah. Khadijah, Jah, lagi apa Jah? Kenapa bang sampean jerit? Nok Khadijah mau sira cerita yang ngimpi deleng matahari yang besar terang masuk ke dalam rumahmu sampai cahayanya menerangi hampir seluruh alam. Menurut kitab takwil mimpi iki, yen sira bakal dadi istri Nabi akhir zaman. Dadi istri Nabi akhir zaman mang? Iya. Siapa arane mang? Arane Muhammad. Begitu disebutkan calon suamine arane Muhammad, iki Khadijah selalu ingat Muhammad. Ning pojok jawab jreng. Enak temen jreng. Bakal disebut aran Muhammad, jawabe Allahumma aja jreng bok. Sampai mah biasa ndeleng sandiwara sih jreng.
Khadijah teringat calon suaminya Nabi akhir zaman, punya nama Muhammad, disebut Muhammad. Masya Allah. Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad? Kapan saya bisa bertemu dengan Muhammad? Aku rindu kepada Muhammad. Kapan aku mampu menatap wajah calon suamiku? Lamun ana rangda ning Randusari, akeh nyong ora takon akeh. Lamun ana rangda ning Randusari umur 40 tahun lagi demen bujangan umur 25 tahun pasti ngelamunnya kayak kiye. Ku menangisku karena apal ya, heran jong tak apal musik. Ku bersedih, sedihku karena Masya Allah, orang Dusari. Ku meranaku karena ku berduka, dukaku karena mau makan teringat, mau minum teringat, mau angger tak kelingan kabeh bisa. Khadijah rindu, kapan aku berjumpa dengan calon suamiku yang namanya Muhammad? Kapan aku bisa menatap wajahnya? Usia kanjeng Nabi Muhammad 12 tahun, dibawa oleh pamane namanya Abu Thalib. Dibawa oleh Abu Thalib, ayo nang Muhammad, kita ngelamar kerja mengumai Khadijah. Sebab Khadijah ini wanita kaya, sugih bandane, melawat dunia, rangda ping pindo. Ini Randusari anak rangda ping 10 keding ya. Kue rangda apa doyan? Khadijah ini wanita janda, rangda ping pin. Pertama Khadijah menikah dengan seorang lelaki namanya Abu Halah, kaya raya, eman ning fakir miskin. Suaminya Abu Halah meninggal, Khadijah jadi rangda. Kedua kalinya Khadijah menikah lagi dengan Atiku. Atiku juga kaya raya, menikah dengan Atiku, kekayaannya semakin berlimpah. Atiku meninggal dunia, Khadijah jadi rangda. Tapi jandanya Khadijah, seorang janda yang kaya raya, sayang kepada fakir miskin, yatim piatu, menyantuni mereka orang-orang yang tidak mampu, hartanya dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu. Lamun anak rangda sugih medit apa? Khadijah janda kaya, sayang fakir miskin, yatim piatu. Datang kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun, dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Ayo Muhammad, ikut kerja ke rumah Khadijah. Datang ketok pintu Abu Thalib, cari Abu Thalib, Muhammad, nggih mang, tunggu di luar, mamang ngadep dingin. Abu Thalib maju mengumai Khadijah. Tok tok tok, Khadijah, ja ngantuk ja. Siapa ning jaba? Saya Abu Thalib, Khadijah. Abu Thalib, ada apa Abu Thalib? Anu Khadijah, saya datang ke sini, ana perlu kula dua ponakan kula bocah yatim. Sejak lahir ayahnya sudah meninggal dunia, diasuh oleh ibundanya. Usia 6 tahun ponakan kula imboke meninggal dunia. Diasuh ning bapak tuane Abu Thalib, bapak tuane Abdul Muttalib meninggal dunia. Kenapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah? Karena Allah menginginkan agar akhlak
Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi oleh akhlak manusia lingkungan sekitarnya, maka Rasulullah Muhammad akhlaknya langsung sing didik Allah subhanahu. Maka kanjeng Nabi dawuh, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, telah mendidik akhlak kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam pira sih? Anu Khadijah, saya punya ponakan yatim. Sejak kecil jadi yatim, diasuh oleh ibunya, ibunya wafat meninggal dunia. Diasuh oleh bapak tuanya, kakeknya meninggal dunia. Dari kecil dia jadi penggembala kambing. Bu, ning kene ana wong angon wedhus anak. Nabi bersabda, ma min nabiyyin illa ra'yal ghanam. Tidaklah dia seorang nabi kecuali pernah dadi tukang angon wedhus. Tadi sing angon wedhus sing randusari harus bangga, itu kerjaannya Rasulullah itu. Tapi belum bisa jadi nabi, usangka nabi stop. Tidak ada. Karena semua nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Nabi Yusuf ngangon wedhus, Nabi Ibrahim wedhusnya ribuan, Nabi Isa menggembala kambing, kanjeng Nabi Muhammad pun menggembala kambing. Ibu bapak datang ke rumah Khadijah, Khadijah keluar melas. Tekak menek perlu nek bokat ning kene anak kerjaan, ponakan kula pengen melu kerja. Endi ponakane Abu Thalib iku ning jaba ponakan kula. Sapa arane ponakane? Arane Muhammad. Muhammad! Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Khadijah ingin bertemu, maklum Khadijah rang. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Dipanggil oleh pamannya, ya Muhammad. Tali Muhammad mene kepen Khadijah pengen ketemu. Di hadapan Rasulullah Muhammad, Khadijah tidak mampu menatap wajah Rasulullah Muhammad karena wajahnya cahaya. Sampai-sampai jikalau Rasulullah Muhammad doa, bu ki bakal pengen dongan jaluk ning Gusti Allah, contoh doanya Rasulullah. Rasulullah Muhammad kalau berdoa itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah Muhammad kalau berdoa wajahnya diangkat ke atas langit, turun naik donga. Bagi bapak-bapak, Rasulullah Muhammad kalau berdoa tangannya diangkat. Ari wong wadon aja dhuwur-dhuwur buat ngampleh. Wong wadon semene baik. Wong lanang sing dhuwur. Karena kanjeng Nabi kalau doa itu sampai kelek kanjeng Nabi Muhammad katon bercahaya bening bersih. Lamun kelek wong randusari ya. Wajah Rasulullah Muhammad cahaya, tidak mampu ditatap oleh Khadijah. Karena Rasulullah Muhammad itu cahaya, maka lamun kanjeng Nabi Muhammad melaku ning arah-arah di siang hari, kanjeng Nabi Muhammad tidak ada bayang-bayangnya. Cirinya tidak ada bayang-bayangnya. Kalau Rasulullah Muhammad berjalan, maka ada awan yang menaungi. Kalau Rasulullah Muhammad berjalan tanpa atap sekalipun, Rasulullah tidak ada bayang-bayangnya, langka ayang-ayangane. Kenapa? Sebab matahari tidak mampu mengalahkan sinar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kanjeng Nabi Muhammad, Khadijah ngomong, ya Muhammad, I love you Muhammad, aku cinta padamu. Yuk maca salawat dingin sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi. Amin. Allah ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib, salawat. Sallu ala Nabi Muhammad.
Satu, sifat kanjeng Nabi Muhammad sifatnya ummi, ora bisa baca, ora bisa. Makna ummi yang kedua, bahwa nanti akan datang seorang nabi di akhir zaman punya sifat ummi. Ummi itu seorang nabi yang cinta kasih sayang kepada umat wong Randusari, mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bu, sampean cinta ora maring anaknya cinta ora? Demen ora maring anaknya cinta beli? Kalau anaknya keblosok ning kali sampean sedih beli? Lamun anaknya nibak sampean sedih beli? Cinta kasih seorang ibu penuh pengorbanan demi anaknya, nggih mboten? Sing meteng wong lanang apa wong wadon? Sing nyosoni wong lanang apa wong wadon? Pegel ora dadi wong wadon? Ya wis bakal pegel memarian baik. Bu, biar perut ibu belendung. Bu, sing meteng wong lanang apa wong wadon? Wong wadon, wong lanang bapak-bapak cuma nitip perong on metune 3 kilo pak. Hamil susah payah berkorban untuk anaknya, betul? Bagen emboke ora mangan, sing penting anake. Bagen emboke bodoh, sing penting anake. Bagen wong tuane tirakat gelem puasa. Nih, Hajah Mukminah, nenek saya itu asli Randusari, pengen dua anak kiai, bakal bengi tangi. Ibu-ibu bakal bengi tangi, Bu. Ngapain? Nguyuh. Wis lakamaning wong wadon bakal tangi, bakal beli nguyuh gerayangi dompet lakine. Weru tementan weru rabine kita kayak konon. Sebab ananing awak kita iki Bu loro sing beli turu. Siji eces. Eces iku beli bakal metu yen wonge durung turu. Pengawas manusia intelijen ngawasi. Begitu wonge turu eces metu metu. Begitu digugah bok tangi bok mancingan. Nomor loro tangan beli bakal turu bagian wonge turu ngorok bleg tangan mah iya. Ayo stemplet Arab buri terminal digogoe kabeh, digaruk-garuk tangi turu diambungnya mampu jengkol. Kun perkara penyakit corona kun. Makanya bangun tidur ambil air wudhu dibasuh tangannya tembe diambung. Kenapa? Lagi turu tangannya beli sadar. Ayo narik segala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta kasih Rasulullah Muhammad begitu cinta maring wong Randusari, begitu sayang maring wong Randusari, sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Cinta kasih Rasulullah Muhammad harisun alaikum bil mu'minina raufur. Cinta kasih Rasulullah Muhammad kepada umatnya saking sayangnya mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, sampai Rasulullah dikatakan mengambil dua sifat Allah, Ar-Rauf yang menutup dosa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bu, seorang ibu digambarkan sebagai sifat Rasulullah Muhammad ya Bu ya. Bahasa Arabe ibuku ummi. Umi, ibu cinta kepada anaknya Bu, sayang maring anaknya Bu, titipkan anak-anaknya ning masjid, ning musola, ning kiai. Insya Allah rasa cinta sampai disambungkan oleh Allah minat dunya ilal akhirah. Amin ya Rabbal. Rasulullah Muhammad punya cinta kasih kepada umatnya, mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bahkan Rasulullah Muhammad lagi Arab wafat meninggal dunia, yang dipanggil bukan keluarganya, yang dipanggil bukan anaknya, tapi wong Randusari, ummati. Satu. Yang kedua, Rasulullah Muhammad lagi Arab wafat meninggal dunia. Rasulullah Muhammad pesan, apa pesannya? Ittaqun nisa.
hati-hati kita jare Kanjeng Nabi Muhammad titip wong wad. Kenapa sampai Nabi nitip wong wadon sambil nangis? Sebab wong wadon lagi durung Kanjeng Nabi dilahirkan, belum diutus, wong wadon laka harga dirinya diangkat oleh Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad emong yen wong wadon rusak maning, sehingga Rasul pesan ittaqun nisa, ittaqun nisa, kita titip wong wadon. Kenapa? Sebab ketika Rasulullah Muhammad Isra, Kanjeng Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, Kanjeng Nabi Muhammad gemeteran, Bu. Kenapa? Sebab sing akeh dadi penghuni neraka bukan dari kalangan laki-laki, tapi sing akeh dari kalangan wong wad. Oi, bu, aja sampai manjing neraka ya. Pengen jadi ahli surga, pengen ahli surga, pengen. Syaratnya wong wadon bakal pengen manjing surga cuma satu. Apa Ustadz? Taat, bakti, patuh, nurut ning suami. Sanggup, Bu? Oi, Bu, sanggup ora? Syarat orang perempuan kalau ingin masuk surga cuma satu syaratnya. Apa? Aja wani nglawan kepada suami. Sanggup? Wong lima sing jawab, lah sing jawab sih. Tidak akan masuk surga seorang wanita yang berani ngelawan sama suami. Oi, ini potongannya ahli surga KB, amin. Ning Jakarta, anak wong wadon sing pegaweane tukang ngongkon lakine ngepel. Anak orang ning kene, anak sing duwe suamine kongkon nyuci cakut anak ndi wong endi? Ana sing duwe suamine kongkon momong bocah anak ndi wonge? Suwe-suwe suamine kon pada meteng. Ibu jangan lawan sama suami ya, Bu. Sanggup, Bu? Di Jakarta anak sing duwe suamine kongkon momong bocah, Masya Allah. Bu, pengen manjing surga, pengen. Jangan lawan sama suami, sanggup? Balik ngaji, rubah. Amin. Dandan cantik buat suami, amin. Teplok sing kandel nganggo suami. Bedak bagian tua gak? Kadang-kadang wong wis tua teplok sing tengen kiwene melorot. Teplok sing kiwe tengene, si teplok sing kandel bagian tua diteplok sing kandel pakai bibir merah, delima sing kandel buat kira-kira medok. Begitu suamine manjing kamar pingsan geblak-blak. Digugah ning rabine, mas tangi nang apa? Anak gendorwo sapa? Ibu, contoh Siti Khadijah, Masya Allah. Siti Khadijah itu kalau Rasulullah Muhammad akan pulang ke rumah, maka Siti Khadijah itu gecekan lawang, katon Kanjeng Nabi Muhammad arep balik, diundang suaminya yang tercinta dengan panggilan kasih sayang. Khadijah gecekan lawang, ngundang suaminya, memanggil suaminya dengan panggilan yang terindah. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Masya Allah. Ya Habibi salam Lamun anak ibu-ibu ngerandusari dua suami arane Darto, panggil Darto iya, Darto iya. Us gari moni bemoni tuh Darto iya. Ya Habibi Darto.
panggilan yang indah ki wong wadon ngundang suami denggol sing pitak apa maning lamun duwe wong wadon sugih suamine melarat entok-entokan hari ngumbangi lakine rabine sugih lakine melarat bantat lakine salah titik dituding raine malang kerik bari ngomong apa mader sampean wong lanang mene orang gablek apa-apa apa sampean macem-macem mas uma nyong oli mangkat ning Arab Saudi ning Taiwan Taipei Taiyan dua mobil-mobile dua motor-motore padahal sampean mas wong lanang mene ora gablek apa-apa sampean mene kan mung gawe pentungane hansip lamun kita dikononaken bagian kita gawe pentungane hansip sira inggal bengi gelem dikemplangi bu bahkan zaman kieu nake wong wadon sing pada bebodoh bohongi suaminya ya pak ya ngomong nih suaminya mas izinakan kula arep mangkat ning luar negeri bukan bae bakal mangkat ning luar negeri baliknya bisa tuku omah bisa tuku izin mas tanda tangan suami sesak mangkat mabur tegang luar negeri rabine telepon jaluk mudah-mudahan ning kene laka amin lakine ngenes ning Randusari bari gecek di dada kula ngenteni balik sing luar negeri ngupahi janji sehidup apal manik di nangapa sekian ya nenek-nenek ngingkari ibarat tebu di met manise Allahu Akbar dibuang ampase di met kulane lakine nangis durung mangan kecewa oh sungguh astagfirullahaladzim lakine ngemek dada ora lok ngabari angger disengiti batin semene ya Allah hari urusan nembang anak buahnya dia aneh suaminya dibohongin di PHP padahal lakine gelem setia sampai lakine gelem rela dagang pindang senok pernah jaluk apal maning di sun rela bobok astagfirullahaladzim rumangsa kula wong lanang rela korban jiwa ke pengajian apa organ ki dilawani dagang ora isin ora hop 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 begitu suaminya balik
maksa bae metu talake kaya ilang harga diri wong lanang. tarik sis kaya nembe balik kian sira jaluk insyaallah. Bu jangan ngelawan karo suami ya bu. Kalau mau masuk surga syarate wong wadon ajak wani lawan karo laki. Amin. Dandan cantik buat suami, pakai parfum minyak wangi untuk suami, kin marep kondangan pengajian parfum disemprot arab turu bareng karo lakine sopel autan remason dibore-bore begitu lakine ngambung kapisek aci nang apa jagang pipine sirah pahit ana ning kene sing kaya kue anak rabine sapa Darto. Ibu dandan cantik untuk suami kita arep kondangan ali-ali dinggoni kabeh sampai melakukannya kaya wong cangkrang pamer ning tangga gelang dinggoni kabeh yo sampai sesikut tanggane metu warsi kondangan ora yang kok dingin nyonge melu wong wadon pak kalung bandul cilik dikaton-katonaken wong lanang bandule gede disusupaken ora sombong wong lanang babu bandule gede disusup balik-balik ibu-ibu takon ini suaminya tas mendimbok anu pengajian siapa sing ceramah Kang Wahab oli apaan bok anu lumayan oli bandul anak sebab gara-gara bandul manjing surga alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Muhammad sampai bersabda lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Saking wajib bakti seorang istri kepada suami jare Kanjeng Nabi seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah maka aku akan perintahkan wong wadon kon pada sujud maring suamine. Krungu ora dandan cantik sawat suami amin nganggo klambi sing bagus buat suami amin kayak pengajian klambine bagus-bagus arep turu bareng karo lakine daster soek wis dasare soek mambu kelek diambu ngeces dikekepi ngentut dibuka kutang pegot wis kutange pegot ditambal karo peniti petinitine kalalen ora dikancing mangapa begitu laki ngekepik kecos aduh ana ning kene sing kaya kue anak rabine sapa sallallahu Nabi Muhammad. Ibu disebutkan oleh Rasulullah Muhammad menjadi sifatnya ummi cinta kasih Rasulullah Muhammad kepada umatnya mengalahkan cinta kasih seorang ibu kepada anaknya. Bu sayang nih anak sayangnya seorang ibu maaf nenek saya namanya Hajah Mukminah binti Haji Soleh demi cinta kepada anaknya mahabbah kepada ulama luar biasa baka bengi tangi sujud maring Allah 2 rakaat salat di tengah keheningan malam itu khairum minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan seisinya amin. Malam ibu bangun Ustad kula donga tahun-tahunan Ustad kula donga jaluk maring Allah ora dikabul-kabul nang apa Ustad Oi, nang apa dongane ora dikabul? Kancu kuncinya satu, apa? Sampean ora yakin ning Gusti Allah. Allahumma inna nas'alukal honda ya Allah. Wa Yamaha ya Allah. Wa Mio ya Allah. Pengene motor NMAX ya Allah. Lamun nak kaya Supra Fitra ada bodol ora apa-apa ya Allah. Lumayan nganggo peranti ning pasar.
Pengen jaluk mobil, angkat tangan, doa minta kepada Allah dengan bahasa wong Randusari. Allahumma inna nas'alukal inova ya Allah, wa afansa ya Allah, wa senia ya Allah, lamun laka yakijang bak butut ora apa-apa ya Allah. Pengen ema Pajero ya Allah, oli ya Pajero panas jaba. Cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, hadirin, bukan hanya ketika hidup di dunia, bahkan cinta orang tua kepada anaknya sampai tegang akhirat. Ada orang tua yang menangis ingat akan anaknya. Insyaallah. Bu, Al-Quran berfirman, ada manusia dari kelompok umat Muhammad, mereka masuk ke dalam surga tapi nangis ning jero surga. Ana wong tua manjing surga dewekan nangis ning jero surga. Ya Allah, nyong emong dewekan ning jero surga iki ya Allah. Kata Allah, Mang, di dalam surga tidak boleh ada orang yang bersedih. Di dalam surga tidak boleh ada orang yang menangis. Kenapa engkau menangis? Anu ya Gusti, kita kelingan ning anake kita ning Randusari Gusti. Di anake embuh melayu mendi. Kula kelingan ning putu kula ning Randusari Gusti. Kula ki manjing surga ya Gusti. Bukankah engkau telah berjanji ya Allah, siapa yang masuk surga maka niscaya seluruh permintaannya akan engkau kabulkan ya Allah. Betul. Mintamu apa? Aku minta kepadamu ya Allah, agar aku disambungkan ya Allah di dalam surga ini dengan keluargaku yang masih hidup di dunia ya Allah. Mereka anak cucuku, keluarga-keluargaku ya Allah, sambungkan amal-amalnya kepada mereka, amal mereka pun disambungkan kepada aku ya Allah. Allah berfirman, walladzina amanu wa taba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka keluarga orang-orang yang beriman, maka mereka amalnya akan aku sambungkan kepada keluarganya, orang tuanya, neneknya, kakeknya, buyutnya. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, punya anak soleh, anaknya jadi anak yang soleh, maka transferan pahala akan aku sambungkan kepada mereka. Amin. Campira sih 5 menit maning ya Bu ya, insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, cinta kasih Rasulullah Muhammad mengalahkan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Bu, karena orang tua kita sayang kepada kita, maka pantas kalau anak kudu demen maring tuwang tua. Amin. Insyaallah. Saya datang ke sana Bu, ke Palestina saya datang. Guru Palestina Bu. Palestina iku kecipir ngalor. Saya datang ke Palestina, saya berangkat Jakarta, Dubai, Mesir, Israel. Kalau mau ke Palestina harus lewat Israel. Saya hanya lewat di Israel dan saya berziarah ke kuburan beberapa nabi di wilayah Israel. Saya ke Palestina, saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu, mudah-mudahan bengikin sing pada kumpul ngaji bisa mangkat ziarah mau Mekah Madinah. Amin. Bisa gampang mangkat haji. Amin. Minimal bisa mangkat umroh. Amin. Lamun pengen gelis mangkat haji, tas maghrib sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat ganti maca surat Waqiah. Durung mangkat surat Sawah. Gelis. Saya punya tetangga di perumahan Grand Garden Kebon Jeruk bisa mangkat haji padahal wong miskin, tapi dari pembantu ning perumahan kebetulan majikannya loro-lorone setruk, jadi diberangkatkan haji sampai ke Mekah Madinah, tugasen dorong-dorong wong setruk, balik haji dua titel arane kaji setruk. Di Jakarta akeh arane Haji Mansur, bisa mangkat haji karena umah karo tanah entok kenang gusur.
Ana maning arane Haji Khosasih. Mudah-mudahan kita dimudahkan bisa berangkat ke Mekah Madinah, amin, bisa ziarah ke kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke Palestina, ini bentuk kesolehan seorang yang mulia. Saya datang ke Palestina, begitu masuk Palestina saya takjub, kagum, kangen deleng wong Palestina, Bu. Wadone wanita Palestina seperti bidadari surga. Wonge ayu-ayu, wonge ayu, pipine kayak porselen, cungure bangir, lambene tipis. Wong Randusari lambe bangir, cungure wih, sing cungure pesek aja sedih, jangan berkecil hati, sebab biasanya bakal wong cungure pesek iku umure dawa, amin. Kenapa wong pesek umure dawa? Karena bakal ambekan irit. Saya datang ke Palestina, saya berziarah ke kuburan beberapa nabi. Pertama saya datang ke kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di kuburan Nabi Sulaiman itu sepi lah wong. Saya masuk ke kuburan Nabi Sulaiman, maaf tukang kamera, saya megang kuburan Nabi Sulaiman, Bu, sampai ning ranjang. Jadi kuburan Nabi Sulaiman ditutup dengan ranjang, masih kayunya asli dengan batu-batu yang besar. Kula ngemek kuburan Nabi Sulaiman, ya Allah, tak singkap kelam gue lah kasih ngelarang, tak singkap, ya Allah, assalamualaikum ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kuburan Nabi Sulaiman sepi, sebab Palestina daerah berbahaya. Coba lamun Nabi Sulaiman kuburannya dipindah ning Randusari, wah, kira-kira rame apa rame? Aja maning kuburan Nabi, wong kuburan kibuyutan berame gimana? Karena di Indonesia mayoritas berpaham ahli sunnah wal an-nahdiyah, NU, akeh wong NU ning kene nggih Bu. Orang ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah bermadhab yen wong bakti maring wong tua tidak hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua walaupun wong tuanya wis mati, meninggal dunia, tetap kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Datangi kuburane, ziarahi kuburane sebagai bentuk kesolehan anak. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya datang ke kuburan Nabi Sulaiman, saya datang ke kuburan Nabi Zakaria, saya datang ke kuburan Nabi, ke mihrabnya Siti Maryam. Siti Maryam itu dikatakan hunalika da'a Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqah. Ibunya Nabi Isa ini ketika akan melahirkan Nabi Isa itu dapat makanan dari surga. Bu, lebih mulia mana Nabi Isa dengan Rasulullah Muhammad? Lebih mulia Rasulullah Muhammad. Maka Dewi Aminah ketika hamil Rasulullah Muhammad diberikan turunkan makanan-makanan dari surga. Maka kita bingung kalau ada orang yang berkata ibunya Kanjeng Nabi di dalam neraka. Ya Allah, ngenes boten, ngenes boten. Dewi Aminah diklaim masuk neraka, masya Allah. Emboke sampai namun diomong manjing neraka, terima apa beli? Sallu ala Nabi Muhammad. Tambah ngamuk nyongki, ajak lalen berkat ya, berkat. Makanya ganjaran dan pahalanya orang yang terbesar malam ini wong sing gelem nganjingna berkat mobil kiai. Wah, itu ganjarannya paling gede. Ya mahabbah, rasa cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir wis jam 12 kurang ke. Saya datang terakhir ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang membangun meninggikan Ka'bah. Ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan angkat tangan yuk, donga. Allahumma ballighnal Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran bisihhatin wal afiyah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amin. Yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam
Yang membangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membangun Masjidil Aqsa di Palestina juga Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim kisah apa? Bu, Nabi Ibrahim itu datuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Kilab bin Ka'ab bin Ma'adi bin Ilyas bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Kenapa nasab Rasulullah Muhammad disimpan oleh Allah? Tidak ada ayahnya Nabi Muhammad jadi nabi, datuknya jadi nabi, tidak ada. Disimpan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Tak jawab, karena dikhawatirkan diketahui oleh mereka musuh-musuh Rasulullah Muhammad akan menghabisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukankah kita tahu Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya sendiri, dipateni, dipenggal? Ayahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, dipancung kepalanya. Bu, makanya berjuang untuk agama. Singawit pengen sampai sekian berjuang berdakwah untuk agama. Abot apa abot? Mengadakan buludan Nabi ki patungan ya. Patungan sebagai bentuk mahabbah rasa cinta sampean ning kanjeng Nabi. Kula doakan anak putune sampean dadi wong soleh, amin ya rabbal. Berdakwah abot, berjuang berat. Ayah saya dulu ketika berdakwah Randusari, Panggang, Ambulu sampai Limbangan sampai Pasar Bawang. Ayah saya seorang pendakwah Wahab. Dulu kiai-kiai zaman bengen dakwahnya hebat, sakti mandraguna. Kenapa? Puasa baik. Barang kiai zaman sekian ngopi. Ayah saya cerita kiai-kiai zaman dulu sakti. Zaman Belanda kiai ditembak der beli mati. Kula takon, Pak kenang apa beli mati? Beli kena. Beli kena, lamun kena ya mbuh ya mati. Kula dipahi jampi ning abah kula. Abah kula asli wong Panggang Losari, asli wong Randusari Wahab. Besok lamun ana wong teka maring sira dua rabi rewel. Ki jampe ni rabi rewel kayak kie. Ki tak contoh naku ya. Contoh. Lamun ana wong teka dua rabi rewel jampine kayak kie, bapak-bapak kudu apal. Priwen Ustad? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ngecek banyu beka perlu setengah ember Pak. Banyu segelas baka perlu setengah ember. Jampine kayak kie, Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Kita benang kie. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem rabine nyong singarane kartem. Mingkem si kartem berkah la ilaha. Lamun sampean wong wadon ibu-ibu dua suami ora balik-balik teka mengkiai. Abah kula dua pesantren di Jakarta 1 hektar cuma ngempes dari duit 9 miliar. Teka mengkiai, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kenapa mbok? Anu mbok Ustad kiai atine nyong lara bae, atine nyong sakit bae gara-gara na tangga sebelah tadi rangda lakini nyong ora balik-balik. Teka mengkiai dijampine ning kiai. Priwen jampine? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun. Cahayaku Nabi Yusuf, rupaku rupa Ali, badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebah, sahun nama cintaku hunta Allah, cintaku diguncang ruhilaf. Yahu ya Jibril, Yahu ya Mikail, Yahu ya Israfil, Yahu ya Israel. Yen lakine lagi turu gage tangia, yen wis tangi gage dodoka, yen wis dodok gage ngadega, yen wis ngadeg kabura kening kali. Teka
kaulas tekah asih maring rabine bari ngesot sod bekar berkah la ilaha bok bajine dineng bok ya aus sampai sing gemuyu pecung untungnya pada garing kita mana sing berek-berek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Hebron. Ini harusnya momennya Isra Mi'raj ini. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, naik ke Hebron. Tadi di stop. Kula diperiksa nih tentara Israel. Punten, saya buka kamera punten ya. Begitu saya masuk ke Hebron, saya dihadang oleh tentara Israel. Sama arane siapa kon? Nyang Wahab, periksa KB. Sudah diperiksa semua, masuk boleh. Saya ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuburan Nabi Ibrahim seperti komplek kuburan keluarga sebesar masjid ini ya. Namanya Masjid Al-Khalil. Al-Khalil berarti ning jerone ana jasadnya seorang nabi yang punya sifat Khalilullah. Apa itu nabi yang Khalilullah? Seorang nabi yang cinta kepada Allah luar biasa. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Takholli, cintanya mendarah daging cuma untuk Allah subhanahu. Sampean wong Randusari cinta boten maring Allah, cinta boten maring Allah, maring duit. Duit, umah bagus, motor bagus, suami bagus, anak bagus, cinta kabeh. Sampean cintane borongan. Cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah hanya untuk Allah. Maka Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah, Ibrahim, apakah kau betul cintamu kepadaku tidak dimampu dikalahkan oleh anakmu Ismail? Maka kanjeng Nabi Ismail kongkon disembelih. Dilaksanakan apa tidak? Dilaksanakan, diganti dengan kambing. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wes waktu ini tinggal 5 menit ya. Ini sejarah penting. Nabi Ibrahim dikuburkan di dalam masjid di bawah. Jadi dua, jadi tingkat ya, gua di bawahnya kuburan Nabi Ibrahim, ning dure masjid. Kula teka. Assalamualaikum ya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim dikuburkan dengan istrinya. Di samping Nabi Ibrahim, anak kuburan istri Nabi Ibrahim. Arane Rabine Nabi Ibrahim, Rabine Aldibaran, Rabine arane siapa? Wah ya apal ya. Nabi Ibrahim punya istri dikuburkan di samping kuburan Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim arane baka orang ngeruh jawabe nabe sampean mah angel. Jawab mengkono be angel. Istri Nabi Ibrahim jawabe pasti Bu Ibrahim. Pasti Bu, sebab pangkat jabatan wong wadon bergantung bagaimana suaminya. Betul. Suaminya jadi RT, rabine kegawa dipanggil Bu. Suaminya jadi kuwu, rabine kegawa dipanggil Bu. Suaminya jadi tukang urut, kegawa rabine dipanggil Bu. Kita ngomong Bu urut sampai burut. Surga nuhnut neraka katut. Nabi Ibrahim dijejerkan dengan kuburan istrinya, namanya Siti Hajar tak Sarah. Namanya Siti Sarah. Nabi Ibrahim istrinya telu. Pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya istri namanya angel teman. Istri Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nabi Ishak punya istri arane Bu Ishak
Istrinya Nabi Ishak arane, istrinya Nabi Ismail namanya angel teman. Nabi Ibrahim jejer dengan istrinya Siti Sarah. Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dikuburkan ning kono jejer karo istrine arane. Nah pinter wis. Nabi Ishak istrinya namanya Rifqah. Namanya Rifqah. Nabi Ibrahim Siti Sarah. Dari Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak Nabi sing paling ganteng Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yusuf ke bawah terus sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Iki disebut dengan Nabi Bani Israel. Nikah yang pertama dengan Siti Sarah, punya istri yang kedua namanya Siti Hajar. Hajar ini wanita budak tawanan perang zaman Ramses pertama. Punya anak dari Siti Hajar, punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail anak keturunannya tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali nabi akhir zaman, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Istri yang ketiga namanya Qatturah. Dari Qatturah punya anak namanya Madian. Dari Madian punya anak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya anak wadon arane Sofurah. Sofurah dinikah ning Nabi Musa alaihis. Nasab seluruh nabi di dunia ini sumbernya pasti bersambung kepada baginda Nabi Ibrahim alaihis. Sallu ala Nabi Muhammad. Jam rolas priwe terus. Detik maning Bu. Berkat-berkat ajak lalen. Ibu bapak, wis taruh mobil wis. Ya. Yakin beli? Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim, sampean paling ado ziarah Wali Songo ya. Saya datang ke kuburan Nabi Syuaib, saya datang ke kuburan Nabi Musa, saya datang ke kuburan Nabi Daniel, Nabi Hizkiel, Nabi Armia, 124.000 nabi. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim, kula tahlil Bu. Padahal batur-batur kula lah kasih gelem tahlil. Kula maca tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Siapa wong sing maca la ilaha illallah sepisan bae. Siapa wong sing maca la ilaha illallah satu kali saja, maka langit Allah terbelah. Wes. Allah akan memandang orang yang membaca la ilaha illallah dengan pandangan cinta kasih. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasih, maka niscaya dia jasadnya diharamkan menyentuh api neraka. Amin. Barang ning kene enggal bengi Jumat tahlil ya. Tahlil dong gak kena wong. Sebab jarene bakal bengi Jumat wong tuane pada. Nah, nanti kita tes betul apa enggak. Ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang ke kuburan Nabi Ibrahim, saya ziarah baca tahlil la ilaha illallah, la ilallah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Nabi Ishak. Assalamualaikum ya Nabi Allah Yakub. Ya assalamualaikum ya Nabi Allah Yusuf. Ya, dikuburkan di sana. Lalu pragat kula ziarah, wong pada rebutan ngepeki watu. Di samping kuburan Nabi Ibrahim ada sebuah batu yang tidak terlihat tapi bisa digerayang. Wong pada gerayang, pada ngambung, gerayang maning ngambung, nyong melu gerayang. Lamun gerayang anak kala jengkingnya tak mati ya. Jadi saya ikut gerayang. Begitu gerayang, saya ini lahirnya di Senin, hari Senin, orangnya tidak gampang percaya. Saya tanya sama guide, kita kecek, hei guide, mene, ini apa? Kon pada ngemek apa? Dijawab oleh guide-nya, ini adalah bekas telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Tak gosok-gosok telapak sikil Kanjeng Nabi Muhammad, tak hambung mambune wangi. Coba telapak sikil wong Randusari. Tak gosok-gosok, Masya Allah. Apa ini? Telapak kaki Rasulullah Muhammad. Apakah betul? Kapan Rasulullah Muhammad datang ke sini? Dijawab ketika Isra. Bukan dalam hadis, Rasulullah Muhammad ketika Isra diperlihatkan Nabi Musa lagi sholat di atas kuburannya. Nabi Muhammad lewat lagi mencium bau dari kuburan Masyitoh. Masyitoh itu jandanya Nabi Khidir yang menjadi pelayannya Fir'aun, lalu dibunuh
dia dengan anak dan suaminya. Lalu kanjeng Nabi Muhammad lewat di atas kuburan Nabi Ibrahim. Sebelum naik ke atas langit, diperintahkan untuk turun ke kuburan Nabi Ibrahim. Begitu mudun, sikil tengen dingin si mudun. Akhlaknya luar biasa. Kaki kanan yang turun duluan, kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur. Datang ke kuburan Nabi Ibrahim sebagai bentuk kesolehan seorang anak kepada orang tuanya. Maka kanjeng Nabi Muhammad ngomong, dawuh apa jare kanjeng Nabi, ana da'awatu Ibrahim, saya ini bisa dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada nabi yang dilahirkan di Mekah kecuali aku, kata Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang dilahirkan di kota Mekah kecuali kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang tempat duduknya spesial. Ini berkat doa datuk saya yang namanya Ibrahim alaihis. Sampai dalam salat diabadikan kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim di bawah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ngomong, ana da'awatu Ibrahim, saya bisa menjadi mulia, namaku disejajarkan dengan nama Allah, umatku menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wong randusari dijadikan Allah sebagai umat yang terbaik. Itu berkat doa wong tuane. Tanpa doa orang tua tidak mungkin kita jadi orang mulia. Betul? Tidak ada orang jadi sukses tanpa dia memuliakan orang tuanya. Betul? Apakah betul Nabi Ibrahim yang mendoakan Rasulullah Muhammad? Terakhir, ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dengan anaknya Ismail, Nabi Ibrahim donga. Angkat tangan sih bakal donga. Angkat tangan, diaminkan doanya Nabi Ibrahim. Kayak ngulone mana ngulone ya? Nabi Ibrahim doa, apa dongane? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, jadikanlah kami dua manusia ini, hambamu ini ya Allah, muslimah ini, orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadikan kami berdua orang yang berserah diri, orang muslim. Lalu kanjeng Nabi Ibrahim donga maning, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah, rumah Allah, yang disebut adalah biwadin ghairi dizar'in. Kalau mau dibuka maning beli pragat paning nggih. Wis jam 12 priwen, wis pragat ya. Berkatnya jukut maning. Ya Allah balik dewek. Nabi Ibrahim berdoa, yang mendoakan Rasulullah Muhammad, ana da'awatu Ibrahim, saya berkat doa Ibrahim. 3000 tahun kanjeng Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim 3000 tahun baru dikabul oleh Allah. Wong randusari bengikin donga jaluk, sukikin jaluk dikabul. Sampean manusia model apa? Puasa beli, tirakat beli, donga ngangkol, jaluk baik. Bu, minta kepada Allah dengan penuh keyakinan, amin. Niscaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim yang mendoakan, maka pantas kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di tempat spesial tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, waktunya fajar sodik. Seharusnya, mana Kang Sobirin, ketua panitia, kalau memang maulid Nabi mau diselenggarakan sesuai dengan lahirnya kanjeng Nabi, diselenggarakan jam loro bengi sampai subuh. Sanggup beli? Balik ke tamah. Kapan ngeloni rabine?
Rasulullah Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, waktunya fajar shadiq. Dewi Aminah, ibunda Rasulullah Muhammad. Bu, ini kalau dibuka lagi siapa Aminah? Enak maning. Lanjut ya, mau kapan-kapan ngundang maning. Hari ngundang kula belusah teka mon Jakarta, telepon by WA. Insya Allah kula teka, lamun kita gelem. Namun kita begelem, urusan apa? Ibu bapak, tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Dewi Aminah melahirkan seorang putra mulia. Begitu lahir, Dewi Aminah ngomong, apa kata Dewi Aminah? Ketika putraku Muhammad lahir, maka aku melihat cahaya. Wadi'an yadaihi alal ardi, tangan putraku Muhammad ditempelkan ke atas bumi. Tangannya kanjeng Nabi lagi lahir ditempelkan ke atas bumi. Blek, wong baka bayi lahir tangannya genggam apa buka? Genggam. Kanjeng Nabi Muhammad begitu lahir tangannya terbuka. Wadi'an yadaihi alal ardi wa rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, dan aku melihat putraku Muhammad, kepalanya yang mulia diangkat ke atas langit, tubuhnya sudah diselimuti dengan kain sutra yang berwarna putih. Khitannya, kemaluannya sudah dikhitan, sudah bersih. Lalu usia 7 hari, kanjeng Nabi Muhammad dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib, dibawa oleh Abdul Muttalib, diselamati bu, dipotongkan 2 ekor kambing sebagai bentuk akikah. Bu, us pada akikah durung wong randu sare. Sing durung pada akikah, ayo anaknya diakikahin. Lamun duit kita mampu, duit tadi wong sugih, lamun kelingan wong tuanya durung akikah, ayo diakikahkan. Potongkan kambing 2 bagi laki-laki, 1 bagi wanita. Apa pentingnya Ustadz akikah? Bergantung akikah itu kaitannya sangat erat dengan psikologi kita. Dua anak nakal pisan, wis akikah durung sembelih na wedhus waras. Saya sebelum diangkat jadi ketua 5 LDNU DKI, ada orang datang meringnyong. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa bu? Saya punya ponakan usia 2 bulan masuk ICU di rumah sakit Tangerang. Saya tanya, sudah akikah belum? Belum. Akikah kan? Nitip ning kula tuku wedhus seloro, dipotong ning pondok, dipangan bocah santri. Begitu wedhus dipotong, bocah waras balik di rumah. Logika nggak masuk, tapi ini yang dilakukan oleh kakek Rasulullah Muhammad mengikut kepada syariat Nabi Ibrahim alaihis. Diakekahkan kambing 2 ekor, rambut yang mulia Rasulullah Muhammad diketok, dipotong rambutnya yang mulia, ditimbang dengan emas, emasnya dijual. Emas sekian regane pira? 900. Ari Mas Sobirin ditimbang dengan emas, lamun oli setengah gram berarti 450.000. Uangnya diamplopin, dibagikan fakir miskin yatim piatu. Terus digawa kanjeng Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah, dibawa. Lalu kakeknya bapak tuane kanjeng Nabi Muhammad, lidahnya digerakkan oleh Allah, digerakkan lidah Abdul Muttalib oleh Allah, lagi arab mai aran ning putune. Maka Abdul Muttalib lidahnya digerakkan oleh Allah sehingga Abdul Muttalib berkata, aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Dikomplain oleh orang-orang yang sekelilingnya, wahai Abdul Muttalib, kenapa sampean ngarani putune kelawan aran Muhammad? Apa jawaban Abdul Muttalib secara ilmiah? Abdul Muttalib menjawab, kenapa cucuku aku beri nama Muhammad? Kayyahmadahu man fis samai wa man fil ard, agar kelak cucuku ini besok akan dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan akan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.